Shalom dan salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan untuk kesempatan ini kita dapat bersama-sama sekali lagi. Saya percaya semua ini bukan kebetulan, tetapi semua ini adalah rencana Tuhan untuk kita. Amin. Puji Tuhan. Teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus, hari ini saya senang untuk sharing satu tema untuk kita, yaitu 4 rahasia untuk bertahan di tengah badai, ataupun 4 rahasia untuk kita sebagai orang percaya supaya kita boleh bertahan di tengah-tengah persoalan hidup kita, di tengah-tengah cabaran, penderitaan, rintangan, tantangan yang kita hadapi dalam hidup kita. Dan sebelum itu mari kita melihat firman Tuhan dalam Keluaran pasal 14 ayat 13e. Keluaran pasal 14 ayat 13e berkata demikian, "Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu." Teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus, Musa dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Mereka diperbudakan selama 400 tahun mereka menjadi hamba. Namun teman-teman, mereka tidak dilepaskan oleh tentara Firaun begitu sahaja. Mereka dikejar oleh tentara Firaun dan tibanya bangsa Israel bersama Musa di tepi laut Teberau pada masa itu. Dan mereka berpikir bahwa tidak ada lagi jalan keluar untuk kita. Sebab di depan mereka terbentang luas laut Teberau yang luas dan dalam. Dan sukar untuk mereka berlari lagi, sukar untuk mereka lari daripada tentara Firaun yang sudah ada di belakang mereka pada masa itu. Dan mereka berpikir dan tidak ada lagi jalan keluar untuk mereka. Namun teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kisah ini memberi kita gambaran tentang badai kehidupan kita yang sering dihadapi, bahkan dialami oleh kita sebagai orang percaya. Mungkin saat ini ada banyak yang sedang engkau pikirkan, yang sedang engkau hadapi, yang sedang engkau lewati hari ini. Dan bagi engkau mungkin tidak ada lagi jalan keluar dari semua itu. Seperti bangsa Israel yang dikejar oleh tentara Firaun pada masa itu. Dan mereka berpikir bahwa tidak ada lagi jalan keluar bagi mereka. Dan apa yang telah dilakukan Musa sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan kepada Musa. Dan inilah yang kita akan sama-sama renungkan hari ini. Rahasia Musa berjaya memimpin bangsa Israel, teman-teman. Di mana Tuhan yang mengkehendaki, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai mereka. Teman-teman yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus, rahasia yang pertama untuk kita bertahan di tengah badai seperti Musa, Tuhan memakai dia dengan 4 rahasia ini. Yang pertama teman-teman, kita lihat dalam ayat 14-13e tadi. "Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut." Yang pertama adalah jangan takut. Jangan takut teman-teman. Kita tidak boleh takut terhadap masalah besar yang kita lewati. Kita tidak boleh takut dengan apapun persoalan yang kita hadapi dalam hidup kita. Apapun yang kita lewati setiap hari, jangan pernah takut. Dan inilah yang Musa beritahu kepada bangsa yang ia pimpin, yaitu janganlah takut. Teman-teman yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus, janganlah takut dengan apapun yang engkau sedang hadapi saat ini, hari ini. Bebaskanlah diri kamu daripada ketakutan dan letakkanlah damai dalam pikiran, dalam hatimu. Seperti Filipi 4 ayat 7 berkata, "Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Mintalah damai daripada Tuhan, supaya Tuhanlah yang memberi kamu damai di hati, memberi kamu ketenangan di hati kamu, sehingga itu yang membuat kita semakin kuat, tidak takut untuk kita melalui semua persoalan, semua badai yang kita lewati dalam hidup kita. Minta damai dari Tuhan, ketenangan dari Tuhan, supaya kita boleh melewati semua itu dengan tidak ada perasaan takut sedikit pun, sebab kita tahu
bahwa ada Tuhan, damai yang bersama-sama dalam hati kita, dalam pikiran kita, sehingga kita melihat semua itu bukan dengan perasaan yang takut, tapi dengan perasaan yang berani, karena ada damai di hati kita. Amin. Puji Tuhan. Teman-teman yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus, kalau damai dari Tuhan yang melingkupi kita, semua hidup kita, hati kita, pikiran kita dipenuhi oleh damai Tuhan, kita tidak akan merasa takut lagi dengan semua badai, masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Amin. Ini yang pertama, yaitu jangan takut. Dan yang kedua adalah dalam ayat 13 juga adalah tetap berdiri teguh. Yang kedua, rahasia adalah tetap berdiri teguh. Teman-teman yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus, masalah demi masalah mungkin membuat kita lelah, lesu dan lemah, atau bahkan terjatuh dalam iman kita. Satu hal yang kita dapat raih adalah kita berhasil, kita bangkit daripada kejatuhan kita. Kita bangkit daripada kejatuhan kita. Mungkin engkau tidak lagi dapat berdiri teguh dalam imanmu, engkau tidak dapat untuk terus tetap teguh dalam kepercayaanmu. Tetaplah bangkit dan bangun daripada kejatuhan itu. Sebab kita tahu bahwa bila kita berdiri teguh dan kita tidak lagi jatuh, kita tahu bahwa semua badai itu kita akan dapat lewati, dapat tempuhi sekali lagi dalam hidup kita. Yang penting adalah tetap berdiri teguh. Dalam Efesus 6 ayat 13 berkata demikian, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus, kita melawan bukan darah dan daging, tapi kita melawan roh-roh jahat, penguasa-penguasa kegelapan, yaitu roh-roh iblis, roh jahat yang mengganggu kita, yang mencobai kita untuk memisahkan kita daripada kasih Allah. Sebab itu kita akan tetap berdiri teguh untuk menghadapi, untuk melewati badai hidup ini dalam kehidupan kita. Teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dengan kita bangkit kembali dan tetap berdiri dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita akan dapat meraih sesuatu yang berhasil, sesuatu yang sempurna, yang berguna dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yang penting bila engkau jatuh, engkau boleh bangun kembali. Jangan jatuh dan tidak bangun lagi. Selagi engkau hidup, selagi itulah kesempatan yang Tuhan berikan untuk engkau. Sebab itu tetaplah bangun, berdiri, dan terus teguh dalam imanmu untuk melewati, melalui semua badai hidup dalam hidup kita yang kita lalui setiap hari. Amin. Puji Tuhan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, teman-teman, rahasia yang ketiga adalah kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Kalau kita lihat apa yang Musa gunakan sesuai dengan perintah Tuhan adalah tongkat. Tongkat berbicara mengenai kuasa Tuhan. Dengan tongkat itu, maka Musa dapat membelah laut pada masa itu dengan kuasa Tuhan. Namun teman-teman yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus, kalau kita lihat, Tuhan boleh memakai apa sahaja untuk menolong kita, sebab Tuhan itu berkuasa. Dia itu maha kuasa, dia maha tahu, maha hadir di atas semua segala-galanya. Dia penuh dengan kuasa. Apa saja Tuhan boleh pakai untuk menolong kita keluar daripada badai hidup kita, persoalan hidup kita. Sebab itu kita kena yakin akan kuasa Tuhan. Kita kena sungguh-sungguh pasti akan kuasa Tuhan dalam hidup kita, supaya semua yang kita lewati, yang kita hadapi, kita tahu bahwa ada kuasa Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Ada kuasa Tuhan yang akan menolong kita, seperti Musa, di mana Tuhan memakai tongkat itu untuk menolong mereka melewati laut Teberau pada masa itu. Jadi teman-teman yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Teman-teman yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus, pada saat engkau percaya dan terima Yesus dalam hidupmu, Roh Kudus sudah ada, dimeteraikan dalam hidupmu, dalam hatimu. Sebab itu ada sesuatu yang menyertai kita, seorang pribadi yang menyertai kita saat kita lemah,
tidak mampu ada pribadi yang bersama-sama dengan kita, yaitu Roh Kudus. Dia yang ada di hidup kita, memimpin kita, menolong kita, sehingga kita kuat dan mampu melewati semua badai hidup kita. Sebab itu teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus, hari ini ingatlah, mungkin engkau rasa engkau keseorangan saat ini, engkau kesunyian saat ini. Ingat, satu pribadi yang tetap diam tinggal di hidupmu, yaitu Roh Kudus. Dia akan memimpinmu, dia akan menolongmu, dia akan menjagamu, dia akan menguatkanmu, dia akan menolongmu untuk menyelesaikan semua masalah badai hidupmu. Amin. Puji Tuhan. Teman-teman yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ini yang ketiga, dan ada sudah 3 tadi saya katakan rahasia. Yang pertama tadi itu adalah tidak takut, yang kedua tetap berdiri teguh, yang ketiga kuasa Tuhan, dan yang keempat, yang terakhir adalah berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Kalau kita lihat dalam Keluaran 14 ayat 16 berkata, dan engkau, yaitu Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus, perintah untuk mengulurkan tangan adalah perintah agar Musa memiliki iman dan memberanikan diri untuk bertindak. Hasil daripada ini, laut Tebera pun terbelah 2. Saudara, saat kita berserah penuh kepada Tuhan, kita mempercayai Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Kita percaya, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan Engkau segalanya. Tuhan, Engkaulah sumber segala-galanya. Engkau pasti menolong saya. Engkau pasti ada bersama-sama dengan saya. Dan yakinlah teman-teman, semua badai yang engkau lewati hari ini akan dapat engkau lalui jika engkau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Engkau ikut apa yang Tuhan minta sesuai dengan firman-Nya. Engkau lakukan firman Tuhan. Engkau taat pada firman Tuhan. Teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, laut Teberau tidak akan terbelah jika Musa tidak mengikuti apa yang Allah perintahkan kepada Musa. Otoritas yang Tuhan sudah berikan kepada dalam hidup kita tidak akan ada artinya jika kita tidak bertindak sesuai dengan otoritas yang Tuhan sudah berikan untuk kita, yaitu firman Tuhan. Sebab itu teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus, hiduplah sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dan saya percaya setiap orang percaya yang hidup dalam kehendak dan pimpinan Tuhan, pasti hidupnya akan terus kuat, teguh, melewati semua badai persoalan dalam hidup dia. Amin. Puji Tuhan. Teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus, bertindaklah dan melangkahlah dengan iman, maka kita akan melihat Tuhan membuka jalan bagi kita di saat kita berpikir tiada jalan lagi. Amin. Puji Tuhan teman-teman. Bersama dengan Tuhan, maka kita akan melihat mukjizat demi mukjizat, kemenangan demi kemenangan akan kita perolehi dalam hidup kita sebagai orang percaya. Sebab itu, tetaplah percaya pada kuasa Tuhan dan berserahlah penuh kepada Tuhan. Dan saya yakin hidup kita akan tetap bertahan di tengah-tengah badai hidup kita setiap hari. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom. Dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.